Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Hari ini kita mendapatkan sebuah kabar terbaru bahwa ternyata Deadpool and Wolverine melakukan reshoot adegan tambahan untuk menambahkan porsi cameo yang lebih banyak lagi. Waduh, cameo siapa aja nih? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kalian ngamuk di kolom komentar, kita akan bahas lebih dahulu apa maksud dari konten yang satu ini. Jadi, Deadpool and Wolverine ini memang mereka ini sedang melakukan reshoot alias syuting ulang untuk penambahan adegan cameo yang lebih banyak karena saking ada banyak permintaan dari para fans untuk menambahkan porsi cameo yang jauh lebih banyak lagi. Tujuannya udah pasti adalah untuk menyenangkan semua para fans MCU sebagai penembusan dosa mereka atas apa terjadi dengan MCU selama multiverse saga ini berlangsung ya. Tapi tenang ya, yang reshoot itu adalah adegan penambahan cameo doang. Jadi untuk plot ceritanya dan juga per angle-angle sampai endingnya itu tidak akan dirubah. Yang di syuting ulang itu adalah penambahan cameo-cameonya saja ya, seperti itu, oke? Tapi masalahnya ya, kalau kita itu dari official teasernya keluar, bahkan sampai official trailernya yang udah menggambarkan semua para fans ya, itu aja kita udah hitung ada begitu banyak cameo-cameo yang ditampilkan. Terutama yang ada di depan Mighty Ant-Man, yang dimana Mighty Ant-Man ini dijadikan markas oleh Cassandra Nova Xavier. Itu langsung ditunjukkan gak pakai lama, walaupun detailnya itu sangat kecil ya. Ada Liden Strike, ada Azazel, Callisto, Toad, Pyro, Sabretooth, dan juga The Russian sudah hadir di sana ya, lengkap semuanya coy, karena mereka semua diperankan oleh aktor yang sama yang dimana mereka dulunya pernah memerankan karakter itu di film lama mereka. Lalu di teasernya kita semua mendapatkan ada penampakan Wolverine versi eye patch dari belakang yang pakai jas putih ketika Deadpool datang ke sebuah klub yang bernama Hellfire Club, yang merupakan klub tempat semua para mutant berkumpul menikmati pesta-pestanya. Dan kebetulan situ akan ada Wolverine yang udah duduk di sana ya. Kemungkinan gua curiga akan ada dua cameo di situ. Yang pertama tentunya adalah Wolverine versi eye patch, yang kemungkinan besar orang ini akan diperankan oleh Daniel Radcliffe atau mungkin Henry Cavill, karena ini masih ada rumor-rumor yang belum jelas ya, dikarenakan wajahnya masih belum tampak dan ini masih menjadi misteri ya. Dan yang satunya itu adalah Gambit alias Remy LeBeau yang diperankan oleh Channing Tatum, yang kemungkinan Gambit ini sedang duduk di hadapan Wolverine versi eye patch ini yang sedang main kartu bersamanya. Makanya keadaannya gak ketangkap oleh kamera ya di teaser itu ya. Nah, jika dibener, maka ini adalah adegan yang buat kita callback kepada adegan pertemuan Wolverine dan juga Gambit di film X-Men Origins Wolverine dengan keadaan yang juga hampir sama ya. Lalu kemudian ada Sabretooth versi X-Men pertama di tahun 2000 awal juga akan hadir. Bahkan penampakannya sudah bocor sejak setahun yang lalu, di mana Sabretooth ini terlihat bertarung dengan Wolverine. Dan ini membuat kita callback kepada adegan pertarungan Wolverine dengan Sabretooth yang ada di atas patung Liberty di X-Men pertama di tahun 2000 awal. Sampai akhirnya kepalanya terputus ketika dia ditebas oleh Deadpool dengan kedua pedangnya. Wow, ini sih memang gue tungguin banget sih, karena kalau soal Deadpool dia tuh selalu indie banget dengan gore-gornya, brutalnya, darah, dan juga adegan-adegan seksual yang bisa dibilang tuh sangat vulgar. Well, semoga aja Indonesia gak sentolop ya. Jadi gua mohon banget, please adegan seperti itu tuh jangan sampai di blur, oke? Please lah ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai berbagai macam cameo yang diprediksi akan muncul di film Deadpool and Wolverine menurut pandangan gua pribadi ya. Sebelumnya, pemeran Jean Grey dari X-Men trilogi pertama yang bernama Famke Janssen akan muncul di Deadpool and Wolverine, dan itu pun beritanya masih baru banget beberapa hari kemarin ya. Dan juga kita udah curiga kalau pemeran Cyclops yaitu James Marsden kemungkinan dia juga akan kembali di film Deadpool and Wolverine ini.
Kan asik dong ya, kita bisa melihat bahwa Cyclops dan Jean Grey akhirnya bersatu kembali meskipun mereka berdua ini adalah varian ya, bukan dari timeline asli dari X-Men dulunya seperti itu. Tapi perlu diingat bahwa semua anggota X-Men yang ada di film Deadpool and Wolverine ini kemungkinan besar mereka semua ini adalah varian ya, termasuk dengan Wolverine-nya sendiri yang diperankan oleh Hugh Jackman sebagai aktor yang sama. Karena memang hal ini udah diresmikan oleh Ryan Reynolds yang mengatakan bahwa seluruh timeline X-Men yang ada dari film pertama sampai di film Logan itu tidak akan diganggu sama sekali oleh pihak Marvel Studios. Jadi bisa gue katakan ini adalah timeline alternatif ya guys ya, meskipun aktor-aktornya itu adalah aktor yang sama. Intinya untuk fan service doang ya, jadi nggak perlu dipikirin banget ya seperti itu, oke? Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider. Selanjutnya, gue curiga kemungkinan Cyclops akan ada dua varian yang muncul di film Deadpool and Wolverine ini. Yang pertama udah jelas bahwa itu adalah James Marsden yang merupakan Cyclops utama yang kita kenal dari X-Men trilogi pertama. Yang kedua adalah Cyclops versi Henry Cavill yang dimana gue curiga kalau perannya di film Deadpool and Wolverine ini akan mengarah kepada Cyclops ketimbang Wolverine versi eye patch ya, karena memang Cyclops ini ada punya koneksi dengan Superman yang dimana mereka berdua ini sama-sama memiliki kekuatan yang sama, yaitu bisa menembakkan laser dari kedua matanya. Karena gua entah kenapa banyak banget dari kalian para fans itu yang mengatakan kalau si Henry Cavill akan berperan sebagai Wolverine. Mohon maaf ya, sampai sekarang gua nggak setuju man. Karena apa? Mukanya si Henry Cavill itu adalah muka-muka versi cool, cowok yang cool. Sedangkan Wolverine itu adalah orang yang ganas, brutal, dan juga dia tuh gesit banget. Gak seperti Henry Cavill yang bisa bilang dia orang yang tinggi dan juga mukanya adalah muka-muka cool seperti itu. Makanya gue bisa katakan dia kurang cocok sih men kalau dia akan berperan sebagai Wolverine ya. Meskipun itu adalah varian, gue nggak setuju men. Makanya gue bisa pasangkan kalau dia akan berperan sebagai Cyclops di versi film ini meskipun dia cuma varian ya. Karena si KVJ udah pernah mengatakan kalau peran Henry Cavill di film Deadpool and Wolverine ini akan mengejutkan semua para fans. Mungkin ya, jadi kita tunggu aja mengenai bagaimana kemunculan dia di film Deadpool and Wolverine ini. Atau mungkin gue punya sebuah teori kalau Henry Cavill ini kemungkinan dia akan main sebagai Captain Britain ataupun Sentry versi varian. Well, gue nggak tahu lagi ya, karena ini masih minimnya informasi dari para orang dalam Marvel Studios. So kita tunggu saja, oke? You're not welcome anywhere. Now get the out of my bar. Just give me one more drink and then I'll leave. Oke, next cameo-nya yang gua curiga itu adalah kemunculan Charles Xavier dan juga Magneto versi muda, yang dimana entah kenapa gua lebih suka dengan mereka yang diperankan oleh James McAvoy dan juga Michael Fassbender, karena kesan komiknya itu masih kenal banget ketika mereka diperankan oleh peran yang jauh lebih muda ya. Walaupun kemarin ada sebuah rumor yang mengatakan kalau Profesor X dan juga Magneto ini yang dipakai itu adalah versi tua alias versi originalnya yang tetap diperankan oleh Ian McKellen dan juga Sir Patrick Stewart ya. Tapi kalau opini gue pribadi ya, kemungkinan yang akan muncul itu adalah versi muda sih ya, karena memang ini relate dengan Cassandra Nova Xavier yang dimana kulitnya dan juga umurnya kemungkinan dia masih muda dan juga cantik banget, dan itu cocok banget dengan si James McAvoy yang terkesan juga masih muda ya. Karena di komiknya sudah dijelaskan bahwa ternyata si Charles dan juga si Cassandra ini mereka berdua itu ada di rahim ibu mereka bersamaan. Jadi otomatis umur mereka ini adalah umur yang sama. I was right about Raven. I was even right about you. Kemudian next cameo yang akan muncul berikutnya itu kemungkinan adalah Iron Man. Nah, seperti yang kalian tahu, sebulan yang lalu Robert Downey Jr. selaku cast utama dari Iron Man ini pernah mengkonfirmasi bahwa dia siap terbuka untuk berperan sebagai Iron Man lagi kalau memang dari pihak studio Marvel ini akan mengundangnya ke next project berikutnya. Karena ya kalau kalian masih ingat ya, dia udah mengakhiri perannya sebagai Iron Man itu ketika dia mati sebagai Tony Stark di film Avengers Endgame dengan begitu epicnya saat dia menjentikan jarinya
di tengah pertarungan Endgame tersebut. Berarti kemungkinan besar kalau Iron Man yang akan muncul di film Deadpool and Wolverine nanti pastinya mereka akan pakai versi varian. Nah, sepertinya MCU tidak akan mengacaukan kematian Tony Stark yang sangat legendaris itu ya, yang bisa dibilang dia udah mati sebagai penutup untuk MCU Infinity Saga. Berarti besar kemungkinan kalau semisalkan dia akan muncul beneran ya, pastinya Trivia Studio akan pakai versi variannya, entah itu adalah Iron Man dengan kostum yang sama, atau mungkin dia akan muncul sebagai superior Iron Man yang udah pernah kita teorikan bahwa kemungkinan dia akan muncul di Doctor Strange in the Multiverse of Madness di bagian Illuminati, tapi ternyata nggak muncul-muncul ya. Well, kalau RDJ udah buka suara, gua harapkan sih ya dia bisa memerankan si superior Iron Man, biar kesan varian dari Iron Man ini lebih kelihatan daripada versi originalnya, biar para fans dan juga para penonton yang gak baca komiknya bisa lebih tahu ya bahwa dia adalah varian dari Iron Man versi utama. Karena kita bisa melihat bahwa armornya aja udah beda warna, yang satunya merah kuning, yang satunya itu adalah armor Iron Man yang jauh lebih terbuka dan warnanya itu adalah warna silver alias warna yang begitu abu-abu ya. Jadi well, ini bisa menjadi kesempatan yang bagus untuk RDJ bisa berperan sebagai Iron Man yang versi jahatnya lah ya, seperti itu ya. Kemudian next cameo yang bisa kita curigai itu adalah Fantastic Four, yang khususnya akan munculin Chris Evans yang kembali berangkat sebagai Johnny Storm alias Human Torch. Nah, ini sebenarnya hampir mustahil sih kalau Chris Evans akan kembali di Project MCU, karena nggak ada lampu hijau seperti yang ada pada versi RDJ, yang dimana RDJ udah kasih lampu hijau bahwa dia akan kembali di MCU Multiverse Saga kalau dia diundang oleh pihak Marvel Studios ya. Kecuali si Chris Evans yang dimana akhir-akhir ini dia nggak pernah mengkabari soal peran dia di MCU nanti ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan ini memang benar, berarti kemungkinan besar dia akan muncul bersama dengan aktor senior yang lainnya seperti Ian Grofwood, Jessica Alba, dan juga Michael Calkins, yang dimana mereka ini merupakan Fantastic Four versi original yang pernah dirilis per tahun 2005 silam. Tapi kalau kita ngomongin soal teori seperti ini, kita bisa coba tarik kembali apa hubungannya Fantastic Four dengan The Void ini, karena kita udah pernah melihat ya bahwa Deadpool and Wolverine ini lokasinya itu pasti ada di The Void ya, dan itu udah dikonfirmasi oleh pihak sutradaranya. Nah, kemungkinan Fantastic Four versi ori ini mereka sedang bertarung dengan si Kang the Conqueror, yang dimana kemungkinan ini ada di universe alternatif, yang dimana kisahnya sudah ada di versi komik lamanya, yang dimana kemungkinan si Kang ini akan pergi ke timeline masa lalu, tepatnya di era Mesir, dan akhirnya dia menyamar sebagai penguasa Mesir yang bernama Ramatat, yang bertujuan untuk mengalahkan Fantastic Four dan juga menghancurkan satu peradaban itu, karena dia berusaha untuk menghancurkan semua peradaban yang ada di berbagai macam multiverse Marvel sesuai dengan rencana dan juga ambisi gilanya. Tapi di versi MCU ini akan dibuat lebih berbeda, yang dimana kemungkinan terjadinya sebuah Nexus event, yang dimana Kang ini akan melemparkan mereka semua ke dimensi The Void, sehingga mereka terjebak di sana dan bertemu dengan Deadpool dan juga Wolverine ini. Well, apa itu ya, yang jelas kita tunggu aja mengenai kabar terbarunya, karena semuanya ini yang udah gua paparkan ini semuanya ini masih teori liar saja ya. Tapi gue bisa paham sih kenapa MCU ini mau menggagalkan semua cameo yang bakal muncul di film ini, karena memang mereka ini mau menghasilkan sebuah film MCU yang bisa menutup kerugian yang ada pada project MCU yang sebelumnya. Contoh kayak Quantumania, The Marvels, bahkan ada begitu banyak project series MCU yang juga gagal seperti She-Hulk dan juga yang lain sebagainya. Karena saking ampasnya, gua sampai lupa apa aja project mereka selama MCU Multiverse Saga ini berjalan ya, seperti itu. So kita tunggu aja ya, karena memang project yang satu ini memang harus sabar cuy ya, karena gue bisa melihat bahwa dari sutradaranya bahkan Kevin Feige sendiri, mereka udah berusaha semaksimal mungkin agar supaya project ini bisa menambah sebuah benefit ya, dan juga bisa balik modal untuk menutupi semua project MCU yang udah gagal di pasaran. So kita tunggu aja bagaimana update project selanjutnya, oke?
Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Menurut kalian, siapakah cameo yang wajib muncul di film Deadpool and Wolverine nanti? Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar, dan gue pengen tahu apa alasan kalian untuk memilih karakter itu muncul di film Deadpool ketiga ini, oke? Dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuh.